Shalom semuanya, sebentar lagi kebaktian online kita akan dimulai. Oleh sebab itu, saya mengundang saudara semua boleh mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh dapat datang di hadapan Tuhan. Apa saja yang perlu kita siapkan? Yang pertama, mari kita tetap berpakaian rapi, sekalipun kita di rumah, kita berpakaian rapi untuk datang di hadirat Tuhan. Yang kedua, kita siapkan Alkitab kita dan catatan kita. Jika ada poin-poin yang penting di dalam hidup kita, di mana kita merasa itu bisa membangun hidup kita catat dan kita belajar bersama. Yang ketiga, mari kita sekalipun di rumah kita, saat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita tetap excited, kita boleh melompat, kita boleh menari, kita boleh bertepuk tangan buat Tuhan. Kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena iman tumbuh dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Yang keempat, mari kita jauhkan semua distraction yang ada, baik itu gadget atau apapun yang bisa membuat kita tidak konsentrasi di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberkati hidup kita. Anda siap untuk kebaktian online bersama dengan kami? Mari kita sama-sama memulai kebaktian online ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya selama seminggu ini? Saya percaya dimanapun kita berada, Tuhan Allah Bapa yang memelihara setiap kita, amin. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kita. Saya percaya apapun keadaan kita, kita punya Bapa di surga yang mau memelihara kehidupan kita. Karena itu saya rindu setiap kita pagi hari ini kita mau datang bersama-sama di hadapan Dia. Sekali lagi kita mau serahkan apapun kekhawatiranmu dan kita mau letakkan di bawah kakinya dan katakan kepada Bapa bahwa sungguh akan ada pemulihan terjadi, akan ada berkat yang turun sekali lagi atas hidup setiap kita. Amin. Saya rindu mengajak setiap kita bolehkan tenangkan hati kita. Kita boleh pakai mungkin waktu sedetik, 2 detik ini untuk mendekat kepada Dia. Untuk kembali mengarahkan hati kita pada Dia. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Sebab Engkau Yesus adalah kemuliaan yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Sama-sama katakan bersama dengan saya. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi dari awal katakan Yesus, katakan Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
hadir Tuhan. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian hanya bagi Dia, katakan segala pujian. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Katakan memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Yesus. Mari angkat suaramu, sebab Dia mendengarkan setiap pujian yang keluar dari mulut anak-anaknya yang terkasih. Sebab Dia Bapa yang merindukan setiap kita, menanti-nantikan setiap kita. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab Kau Bapa yang memeliharaku Tuhan. Kau Bapa yang baik selamanya. Kami katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Kau selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku yakin Bapa peliharaku. Dia baik, amin. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa pelihara kami. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Angkat tanganmu dimanapun kau berada saat ini. Biarkan lagu ini sekali lagi memberkati hati setiap kita yang mendengar dan bernyanyi malam hari ini. Apapun yang kau saat ini hadapi, percaya bahwa pemeliharaan Tuhan ada atasmu. Pemeliharaan Tuhan turun atasmu. Segala anugerah yang baik akan datang dari Bapa kita yang kekal, dan baginya tidak ada bayangan. Ketika Dia memberkati kita, ketika Dia memulihkan kita, tidak ada satupun kuasa yang dapat merebut itu daripada engkau, daripada dirimu dan keluargamu. Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau percaya pemeliharaan-Mu nyata atas hidup setiap umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mau naikkan ucapan syukur kami. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Saudara, percaya bahwa sungguh Tuhan kasih-Nya menemukan setiap kita, amin. Bukan kita terlebih dahulu yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan terlebih dahulu yang mengasihi setiap kita, amin. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian penyembahan ini bersama. Di sini dikatakan kasih-Nya begitu besar.
lebih kuat dari dosa. Amin. Mari kita sama-sama puji Dia. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan yang menemukan setiap kami. Kami mau menari, kami mau menyanyi bagi Engkau. Yes Lord. Katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Yes, kami bersyukur Tuhan. Katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami naikkan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, kami dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang besar atas kami Tuhan. Kami gak mau berhenti menaikkan syukur kami. Sama-sama katakan, dimanapun kau berada, katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Katakan ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Terima kasih Tuhan. Mari segenap umat Tuhan, oh naikkan syukurmu hanya bagi Dia. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu, dan Kau memberikan sukacita yang baru di dalam hati kami. Siap terima lagu baru itu mengalir di dalam hatimu pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Karyamu mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Yes, Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh dan Kau taruh lagu
sukacita bagimu Tuhan. Sini dan kami dan ku menari, memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita Rohmu hadir di sini. Sekali lagi lambaikan tanganmu buat Tuhan, katakan la 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 la. Haleluya. Katakan la 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 la. Rohmu hadir di sini. Yes Tuhan, terima kasih. Kami percaya, sungguh kami terima pagi hari ini Tuhan. Tidak hanya kekuatan yang baru, tidak hanya Roh-Mu yang hadir di tengah-tengah setiap rumah umat-Mu, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan kami percaya ada kekuatan dan kemenangan yang baru yang Kau mau janjikan, Kau berikan buat setiap kami. Hanya di dalam Engkau Tuhan, pengharapan kami. Di dalam Engkau Tuhan, kekuatan kami. Ketika Tuhan kami melihat mungkin gunung-gunung permasalahan yang tidak mampu kami lampaui, tidak mampu kami daki, dikatakan dalam Kristus terletak pengharapan. Di dalam Kristus terletak kemenangan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona atas kekuatan dan kuasa-Mu. Oh
Ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapan, Dia kekuatan kita, katakan kekuatanku, harapanku, Engkau kekuatanku, kekuatanku, harapanku, ya Yesus. Pagi hari ini, dimanapun kau berada, kalau engkau sungguh-sungguh memerlukan kekuatan daripada Tuhan, kau memerlukan pengharapan, kau memandang seakan-akan di sekelilingmu begitu banyak gunung-gunung, dan kau bertanya-tanya, dari manakah datang pertolonganku? Selagi firman Tuhan berkata, pertolonganku ialah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan Dia bukan Allah yang jauh di atas sana, tetapi Dia datang buat setiap kita. Dia datang sebagai Kristus yang menyelamatkan kita, yang bangkit bagi kita, yang naik ke atas surga bagi setiap kita. Kalau engkau sungguh-sungguh rindu kekuatan yang baru mengalir, angkat tanganmu kepada Dia, sebab Dia melihat engkau saat ini. Dia memandang kepadamu dan Dia mau melimpahkan pertolongannya sekali lagi. Angkat hatimu dan angkat suaramu. Percaya bahwa pertolonganmu akan datang tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Katakan pada Dia, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku, kekuatan kami, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima seluruh pemulihan, seluruh janji dan pertolongan-Mu Tuhan. Kaulah kekuatan kami, Kaulah harapan kami. Di dalam nama Yesus, kita yang sudah selesai memuji menyembah Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara-saudari jemaat yang terkasih. Saya bersyukur hari ini kita punya kembali kesempatan. Saudara, setiap kali kita bisa beribadah, itu satu kesempatan kita bisa mengalami Yesus, amin. Dan saya bersyukur hari ini saya punya kesempatan untuk membagikan apa yang Tuhan titipkan kepada saya untuk dibagikan kepada setiap jemaat. Kepada setiap daripada Anda yang setia beribadah di hadapan Dia. Hari ini Tuhan memberikan tema roh yang benar. R-nya itu huruf kecil, bukan huruf besar. Roh yang benar, artinya berbicara mengenai keadaan roh kita. Saudara tahu beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Kamis, kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara tahu bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu membuktikan apa? Tuhan Yesus tahu jalan ke surga. Bahkan Dia berkata, Dia berjanji, Dia pulang nanti akan balik lagi untuk menjemput kita, orang-orang yang percaya kepada Dia, dan Dia sudah menyiapkan tempat untuk kita. Sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu gelisah nanti kita mau kemana. Dan ketika Yesus naik ke surga, sebelumnya Yesus menitipkan satu pesan yang sangat penting. Saudara tahu ya, kalau orang sudah mau pergi jauh, pesan terakhir itu pasti yang penting. Dan Dia berkata apa? Hai murid-muridku,
nantikan janji Bapa di Yerusalem. Jangan kemana-mana. Kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan jadi saksiku sampai ke penjuru bumi. Jadi saudara, kita tahu bahwa dalam 10 hari ini, saudara ya, adalah saat-saat di mana murid-murid berkumpul. Gak cuma murid-murid, ada beberapa ibu-ibu, wanita-wanita yang setia ikut Yesus. Mereka berkumpul di loteng Markus. Mereka nggak tahu sebenarnya kapan ya. Kita tahu memang karena sudah tertulis di kitab para rasul. Tapi mereka saat itu nggak tahu. Ya mereka tahu mereka bertekun, mereka menanti. Saudara, bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi kerinduan saudara pada saat hari Pentakosta, yaitu yang akan jatuh tanggal 31 Mei, hari Minggu depan? Apa yang menjadi kerinduan saudara pada saat hari Pentakosta? Oke, mungkin saudara berkata, hari Pentakosta adalah hari saatnya saya bisa berbahasa roh yang paling kencang. Pokoknya 365 hari, satu hari itu paling kencang deh. Paling berapi-api. Kedua, apakah itu saatnya Tuhan aku mau imanku diaktifasi kembali setelah sekian lama aku vakum. Ikut-ikutan libur imannya. Lalu yang ketiga, apakah itu saatnya buat yang belum punya karunia bahasa roh, hari itu kita harus minta sama Tuhan. Yang keempat, apakah itu saatnya kita meminta mujizat karena Roh Kudus ada bersama dengan kita. What is the meaning of the Pentecost for you? Terutama tahun ini, tahun yang tidak mudah bagi kita. Apa yang kau harapkan terjadi ketika roh yang hidup itu memenuhi engkau? Saudara tahu, saya sudah pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu, kalau kita tidak bisa melihat, bahkan kita tidak punya ekspektasi sama sekali, goal. Apa yang akan terjadi, apa yang kau rindukan terjadi dalam dirimu di hari Pentakosta minggu depan, saudara kau nggak akan mendapatkan apa-apa. Dan hari itu cuma akan menjadi satu hari biasa. Hari yang tidak bisa diulang kembali 31 Mei. Tapi saudara-saudara tahu betapa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara saat ini kurang hikmat. Saudara saat ini ingin alami ketenangan dalam emosimu. Saudara saat ini ingin alami kesembuhan. Saudara hari ini ingin alami kekuatan. Saudara semua jawabannya ada pada Roh Kudus. Karena itu saat-saat ini kita saat-saat intimacy. Kita menantikan siapa? Siapa yang engkau nantikan? Apa yang engkau nantikan? Itu menjadi pertanyaan buat setiap daripada kita. Kita masih ada waktu 1 minggu, benar? Saudara jangan lewatkan setiap hari. Pastikan kau tahu apa yang kau ingin lihat. Apa yang kau rindukan. Kau berkata kepada Tuhan, Tuhan, I want to see what you want me to see. I want to receive what you want me to receive. Kenapa saudara? 1 Korintus pasal 2 ayat 11 berkata, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah kecuali siapa? Roh Allah sendiri. Pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita. Saudara, kalau saudara bilang aku ingin kenal Tuhan lebih lagi, aku ingin alami Allah lebih lagi, saudara tidak mungkin melakukannya tanpa Roh Allah. Karena Roh Allah yang tahu apa yang Allah pikirkan, apa yang Allah ingin kerjakan. Saudara, semuanya itu ada. Saudara tahu di kitab Kisah Para Rasul, saudara, rasul-rasul itu, si Stefanus yang akhirnya dilempari dengan batu. Seorang Saulus menjadi Paulus, saudara. Ketika Paulus mesti pergi ke tempat yang lain, dia dicegah oleh Roh Kudus. Saudara, semuanya tokoh utama dari kitab Para Rasul itu siapa? Roh Kudus. Bukan ada orang yang bilang, aku tergerak deh, aku mau ke sana. Aku tergerak deh, aku ke sana. Saudara, setiap pergerakan di dalam kitab Kisah Para Rasul, semuanya dimulai dari Roh Kudus. Karena itu saya rindu saudara benar-benar merindukan. Setidaknya saudara habis khotbah ini saudara mungkin lupa sama saya. Tapi saudara tidak lupa. Aku mau Tuhan, aku mau lebih rindu lagi kepada pribadi ini, yaitu Roh Kudus. Sekarang pertanyaannya, ketika hujan turun kau mau nampung air, tapi embermu bolong-bolong. Engkau mau nampung air yang cukup buat mandi, tapi kau cuma punya 1 gelas. Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan besar-besaran di tengah-tengah kita, Pentakosta,
Wadahnya seperti apa? Hatimu seperti apa? Sudah siapkah keadaan rohmu sekarang? Ketika roh kita dalam keadaan yang salah, kita akan mudah salah paham sama Tuhan. Kita akan mudah salah menginterpretasikan apa yang Tuhan mau bicarakan sama kita. Ketika keadaan roh kita salah, Roh Kudus tidak bisa memenuhi kita secara penuh. Ketika dia penuh, saudara punya 1 gelas, dia akan penuhi 1 gelas. Ketika saudara punya 1 ember, dia akan penuhi 1 ember. Itu tergantung daripada wadah hati kita. Dan roh yang salah di dalam hidup kita membuat kita seringkali tidak bisa membuat keputusan dengan tepat. Itu masalahnya, itu repotnya. Itu yang terjadi pada Raja Saul saat itu, saudara tahu. Karena sudah ada yang salah dari rohnya. Sehingga keputusan apapun yang dia buat, itu keputusan yang salah. Bahkan bertolak belakang dari apa yang Tuhan mau. Karena itu akhir-akhir ini saat-saat yang sulit. Setiap keputusan kita setiap hari itu betapa pentingnya, benar saudara? Betapa pentingnya, Tuhan aku gak mau salah. Karena itulah kita butuh Roh Kudus, dan karena itulah keadaan roh kita seperti apa, itu sangat penting. Penting sekali buat kita sebagai orang Kristen untuk memelihara keadaan roh kita dalam keadaan yang senormalnya. Sekarang semua orang berbicara soal a new normal. Habis PSBB, habis beberapa bulan lagi akan ada a new normal. Saudara, kembali lagi, what is a normal? Apa normal bagi saudara? Roh saudara yang dalam keadaan normal itu harusnya seperti apa? Itu pertanyaannya. Itu yang saudara harus cari tahu. Kenapa? Orang Kristen harus memahami keadaan yang normal dari hidup dia, supaya ketika rohnya menjadi tidak normal, dia sadar. Masalahnya sekarang kita kadang-kadang bingung yang mana normal, yang mana enggak normal ya. Kita pakai pikiran kita sendiri, kita pakai perasaan kita sendiri. Tapi Roh Kudus tidak bisa dibohongi. Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dia akan menuntun kita ke dalam kebenaran yang sejati. Ada satu kisah di Alkitab. Ada seseorang yang keadaan rohnya sedang dalam keadaan yang benar. Dia menerima pesan yang penting dari Tuhan. Dia bilang, halo, kamu pergi temui orang itu. Kenapa? Dia punya satu tugas, dia harus mencari seseorang yang keadaan rohnya sedang salah. Oke? Gak cuma itu, kedua, dia harus menegur orang itu dan berkata, rohmu sedang dalam keadaan yang salah. Saudara tahu, saya nggak tahu apakah saudara saya pernah mengalaminya, diberi tugas oleh Tuhan untuk ngomong sama seseorang yang kita bisa tahu, kita bisa merasa keadaan roh dia lagi ngambang. Ya bukan saya bilang roh halus ya, tapi lagi nggak pada tempatnya. Lagi jauh sama Tuhan. Keputusan dia ambil membuat kita, kok dia bisa mikir begitu ya? Pernah ya saudara ya? Saudara punya tugas seperti itu susah nggak? Sulit, tambah sulit lagi. Apalagi orang yang diutus, orang yang dipesankan oleh Tuhan kepada si orang ini bukan main-main. Saudara mungkin tahu siapa yang mau saya bicarakan. Nabi Nathan. Ketika dia mendengar Tuhan bilang, aku utus engkau untuk mencari Raja Daud. Saat ini keadaan rohnya sedang salah. Saudara, kalau saya jadi Nabi Nathan, saya bilang, Tuhan boleh enggak lu ngomong sendiri? Kamu ngomong sendiri karena kenapa? Saudara, dia bisa berpikir, orang ini dipakai Tuhan luar biasa. Orang ini pujian penyembahannya luar biasa. Orang ini pelayanannya Yahud. Orang ini orang nomor 1 di Israel. Bagaimana saya bisa bilang sama dia, roh kamu lagi dalam keadaan yang salah. Tapi saudara lihat, Nabi Nathan karena rohnya dalam keadaan yang tepat. Dia menerima pesan itu dan dia melakukannya. Itu bedanya. Saudara, dan akhirnya dia pergi. Akhirnya dia pikir-pikir, Tuhan gimana pun juga saya ini seorang nabi, orang biasa. Saya itu bukan orang yang tiba-tiba pas mau dipancung gitu ya, karena kesalahan saya itu saya menghilang gitu, enggak. Dia orang biasa. Dia menghadapi mungkin saja kalau orang ini si Raja Daud ini keadaan rohnya lagi salah dan dia marah, mungkin saat itu Nabi Nathan udah langsung tuh habis. Nabi Nathan benar?
Lalu akhirnya dia berdoa dan ini dia Roh Kudus menyertai dia dengan hikmat yang luar biasa mengatakan lewat perumpamaan. Daud, Raja Daud. Oh, Raja Daud bilang, ya gimana Nabi Nathan gitu ya. Ada 2 orang, satu orang kaya, satu orang miskin. Lalu yang kaya ini punya banyak sekali kambing, domba, lembu, sapi. Lalu yang orang miskin ini dia punya cuma 1 anak domba betina lagi. Yang dibelinya dengan susah payah, dimandikan, diberi suap oleh dia sendiri. Bahkan tidur di pangkuannya udah kayak anak perempuannya. Nah suatu hari ada pengembara datang ke rumah orang kaya. Tapi orang kaya ini bilang, aku gak mau ambil kambing domba punyaku. Aku curi itu, aku ambil dengan paksa, bukan curi ya. Aku ambil dengan paksa domba betinanya si tetanggaku itu orang miskin. Saudara lihat. Apa reaksi Daud? Daud menjadi sangat marah karena orang itu. Dan dia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup orang itu harus dihukum mati. Lalu dia harus dikembalikan 4 kali lipat. Kurang ajar dia tidak kenal belas kasihan. Dan Nathan langsung berkata, engkaulah orang itu Raja Daud. Firman Tuhan semesta alam, aku yang mengurapi engkau, aku yang memberikan tata kepadamu, aku yang melepaskan kau dari cengkaman Saul. Semua istri, anakmu, tahtamu, kekayaanmu, kepintaranmu, semuanya aku yang berikan lewat urapan Rohku. Itu pun kalau kau merasa kurang, aku bisa tambahkan. Saudara lihat, reaksi Daud saat itu apa? Dia marah benar. Reaksi ini benar atau salah? Saya tanya. Bener dong. Kalau tiba-tiba dia reaksinya, Nabi Nathan, orang kaya itu ada sempatasnya begitu. Orang miskin itu sih nggak jaga-jaga baik-baik anak dombanya. Enggak kan? Reaksinya benar. Jadi saudara, tapi kita tahu saat itu keadaan roh Daud sedang salah. Tapi dia tetap bisa berpikir secara nalarnya. Dia tetap punya emosi. Orang itu nggak kena belas kasihan, dasar aku mau hukum mati dia. Saudara, jadi saya mau bilang. Saudara, banyak daripada kita mungkin sudah terus bersandar pada pikiran perasaan kita. Dan mungkin itu enggak salah. Respon yang kita keluarkan enggak salah. Tapi bagaimana dengan keadaan roh kita? Sampai akhirnya Nabi Nathan langsung terang-terangan menegur Daud. Saudara, Daud menulis Mazmur 51. Itu enggak cuma tulisannya, tapi itu doa pengakuannya di hadapan Tuhan. Dan saya tahu ketika dia mulai menulis Mazmur pengakuan dosa, menyanyikan Mazmur pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Saudara, saya tahu Tuhan sedang membenarkan keadaan rohnya, amin. Hari ini itu yang Tuhan mau lakukan buat kita. Saudara, apa yang saudara rindukan? Pada hari Pentakosta minggu depan masih ada waktu. Saudara, Tuhan mau membenarkan roh kita. Saudara, Tuhan mau membenarkan roh kita. Saudara, ketika rohmu sudah benar, saudara, semua pikiran perasaanmu itu akan dikontrol. Setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak Allah. Berapa dari kita yang sudah melepaskan status kita sebagai anak Allah, kita pikir kita punya pengalaman, kita pikir kita punya segalanya yang bisa, kita punya kreativitasan, kita punya dekengan, kita punya backing, sehingga kita lupa dan kita tidak memperhatikan kembali keadaan roh kita yang seharusnya itu seperti apa. Karena itu saudara, hari ini roh yang benar, saya katakan sekali lagi, R-nya itu bukan huruf besar. Roh Kudus memang roh yang benar, roh kebenaran. Tapi sebelum roh kebenaran itu turun di atas kita besar-besaran, saudara, pastikan rohmu, R huruf kecil, itu dalam keadaan yang benar. Karena itu melalui Mazmur 51 ini kita mau lihat bagaimana itu roh yang benar. Yang pertama, roh yang benar adalah roh yang teguh dan setia. Di Mazmur pengakuan dosa Daud, Mazmur 51 ayat 12 dikatakan seperti ini. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Dalam bahasa Inggris di New Living Translation berkata seperti ini. Create in me a clean heart, O God. Renew a loyal spirit within me. Saudara tahu, ternyata hati kita bisa clean, hati kita bisa bersih, bisa tahir, itu bukan karena perbuatan kita. Tapi Tuhan yang bisa create, menciptakan, membentuk hati seperti itu.
Jadi bukan dengan kekuatan kita. Jangan pikir kita bisa cari muka sama Tuhan, maksud saya begitu. Ketika kita tahu roh kita sudah tidak benar, yang kita lakukan adalah Tuhan berikan aku bentuk hati yang baru, yang bersih, yang clean Tuhan, yang tahir. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Roh yang teguh saudara di dalam bahasa Inggrisnya di terjemahan New Living ini a loyal spirit, roh yang setia. Dalam bahasa Mandarinnya 真直的灵, itu seperti roh yang benar gitu ya, roh yang tegap gitu loh, roh yang tidak goyah. Sehingga saudara, saya tahu Daud bisa masuk ke dalam dosa yang keji itu, saudara, karena saat itu keadaan rohnya sedang goyah atau tidak teguh. Banyak hal dalam hidup kita, saudara, yang berusaha menggoyahkan roh kita. Yang berusaha membuat kita ya sudahlah, rohku itu tidak penting. Keadaan rohku itu enggak penting. Yang penting pikiranku jernih, nalarku cepat. Yang penting perasaanku, aku oke, aku merasa luar biasa. Saudara, banyak sekali yang dari kita, roh kita mungkin saat ini sudah tidak teguh. Kita tahu, saya juga sudah pernah khotbahkan bahwa Daud bisa jatuh ke dalam dosa itu bukan karena hawa nafsu seksnya berlebihan, dia enggak bertemu dengan wanita lain selain Batsheba. No, dia seorang raja. Secara kerajaan dia bisa melakukannya karena dia raja. Apapun perintahnya orang mesti ikuti. Tapi saudara, ketika seseorang cuma tinggal pikiran dan perasaan, cuma tinggal jiwa dan pikiran, jiwa dan tubuh, tapi rohnya sudah mati, saudara, maka hal-hal yang keji bisa dia lakukan. Galatia 3 ayat 3 berkata, adakah kamu sebodoh itu, kamu telah mulai dengan roh, tapi kamu mengakhirinya dengan daging. Kalau Nabi Nathan sudah baca kitab surat Rasul Paulus saat itu, mungkin dia akan ngomong pakai ayat ini. Daud, adakah kamu sebodoh itu? Tuhan sudah memulai dengan luar biasa. Kau juga sudah mulai dengan luar biasa. Apakah kamu sekarang mau mengakhiri di dalam daging? Saudara, jadi pertanyaannya, apakah rohmu saat ini tetap teguh? Rohmu saat ini sedang goyah? Ini pertanyaan buat saya dan Anda. Saudara, ketika saya digerakkan Tuhan untuk ikut spiritual hit, waktu saya bilang, Tuhan, saya mau tahu dulu motivasinya apa. Kalau cuma untuk nambah checklist, saya berhasil nih membaca Alkitab 1 kali lagi. Wah, rekornya nambah. Tuhan, saya enggak mau. Kalau cuma untuk meresponi firman Tuhan, saya harus ikut. Tuhan, saya juga kayaknya enggak rela. Tapi Tuhan bilang kamu ikut dan kamu ajak orang-orang yang juga mau ikut. Dan saya tahu saudara, hari ini saya tahu, saudara tahu seminggu lagi tanggal 31 Mei pas hari Pentakosta, selesai 6 minggu membaca 1 Bible. Saya dan beberapa teman-teman. Yang saya mau bilang ini bukan saya, tapi karena Tuhan tahu, Angel, rohmu kalau normalnya itu harusnya teguh dan tidak goyah. Dan cara untuk latihannya itu salah satunya adalah bagaimana engkau membagi waktumu untuk firman Tuhan. Saudara tahu membaca itu 1 hari perlu 1,5 sampai 2 jam. Saudara, itu kalau cuma karena kedagingan, what for? Kalau itu cuma karena checklist, what for? Dan saudara, saya bersyukur saya mau saksikan seseorang, saudara, yang namanya Cucu. Dia adalah seorang jemaat Mandarin yang kita rindukan, dia bisa dibaptis, dia sudah rela mau dibaptis saudara ya. Kita rindu benar-benar bisa dibaptis dalam waktu dekat. Saudara, Cucu ini saudara, waktu saya bilang ayo siapa yang mau ikut, kita dalam waktu 6 minggu kita selesaikan 1 Bible. Saudara, langsung dia bilang, Angel, aku mau sebelum aku dibaptis, aku bisa selesai baca 1 kali Alkitab. Setidaknya aku lebih mengerti apa isi Alkitab. Wow, saya melihat kerinduan itu saudara. Dan saudara tahu, suaminya belum kenal Tuhan. Dan dia punya 2 anak kecil, 1 umur 7, 1 umur 4 kalau nggak salah, 4 atau 5. Jadi masih juga nakal-nakalnya, seru-serunya. Dan mbaknya sudah nggak ada di rumah, semuanya harus dia jaga. Dia juga seorang full time mom. Dan karena corona ini saudara, suaminya yang tadinya pabriknya di Cirebon juga terpaksa tutup pabriknya. Lalu
dia kembali ikut bersama-sama dengan di Jakarta. Nah, waktu dia bilang begitu, aku langsung bilang, cucu, mungkin kamu harus pikir ya. Aku bilang karena baca ini itu lama loh. Tapi kamu gimana cara? Jadi jangan sampai karena kamu baca ini kamu gak jadi kesaksian bagi suamimu dan anak-anakmu. Dia bilang, oke, gak apa-apa, aku coba atur. Saudara, dia mengatur dengan sungguh-sungguh kapan dia harus bangun, siapin makan pagi, siapin makan siang, siapin makan malam, dan kapan waktunya dia duduk di atas, dia ada lantai 2 ya rumahnya ya. Di kamar lantai 2 itulah kamar di mana dia membaca firman Tuhan. Saudara, dalam banyak pasal, 30-40 pasal setiap hari. Dan dia, saudara, Tuhan berikan dia keteguhan untuk berkata kepada suaminya, suamiku gitu ya, suami itu belum percaya Tuhan loh. Saya rindu punya gerakan ini, saya ingin mengerti isi Alkitab. Lalu, jadi ini waktunya saya baca Alkitab, boleh nggak waktu saya baca Alkitab kamu bantu jaga anak-anak? Thank you ya. Tapi kalau misalnya hal ini membuat kamu merasa nggak nyaman, nggak comfortable, kamu merasa saya itu kebanyakan rasanya gitu ya, kamu ngomong sama saya. Saudara tahu, sudah hampir seminggu lagi nih kita mau selesai ya. Tidak pernah ada satu hari pun suaminya komplain, saudara. Tuhan meneguhkan dia. Saudara tahu, keteguhan tuh betapa pentingnya, saudara. Justru Daud karena tidak teguh, dia goyah sehingga dia jatuh dalam dosa. Karena saudara, apa yang Tuhan sudah titipkan dalam hatimu, Tuhan sudah bilang sama rohmu, you do this, you do that. Tapi kita selalu berhenti di tengah jalan, belum selesai. Kebiasaan yang baik yang sudah kita bina selama ini, cuma gara-gara game, cuma gara-gara A, cuma gara-gara B, amblas begitu saja. Saudara, kita harus punya roh yang teguh, amin. Yang kedua, roh yang benar adalah roh yang rela dan sukacita. Mazmur 51 ayat 14-15 berkata, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Selanjutnya, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Restore for me the joy of salvation and make me willing to obey you. Saudara tahu indikasi yang sangat jelas ketika seseorang rohnya dalam keadaan yang salah atau tidak benar adalah apa? Dia tidak ada sukacita. Tidak bisa sukacita. Tidak mau sukacita. Gak bisa sukacita. Justru gak bisa. Saudara, padahal saudara tahu ketika Daud menulis dia pakai doa ini untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Yang dia minta itu bukan cuma Tuhan ternyata rohku goyah ya. Aku minta dong kau teguhkan. Enggak cuma itu. Tapi saudara, dia sudah mulai kehilangan sukacita, kegirangan karena keselamatan yang daripada Yesus, yang daripada Tuhan. Dia sudah terlalu nyaman sehingga dia lupa apa itu rasanya. Luar biasanya kita. Ketika Yesus mati di kayu salib buat kita, saudara lupa. Saudara masih ingat perasaannya? Saudara masih ingat perasaan kita. Waktu pertama kali kita tahu dosa kita bisa diampuni oleh Yesus. Saudara tahu di sini ayat ini berkata lengkapilah dengan roh yang rela. Jadi roh yang rela itu sebenarnya pelengkap. Satu paket. Kalau kau sukacita karena Yesus menyelamatkan engkau, maka pasti itu disertai dengan roh yang rela. Pasti. Sebaliknya, kau bisa saja rela melakukan A, B, C tanpa sukacita. Tapi itu bukan keadaan yang seharusnya. Yang seharusnya adalah kau bergirang, kau bersukacita karena Tuhan menyelamatkan kau lagi dan lagi. Sehingga satu paket bonus roh yang rela Tuhan taruh di dalam rohmu. Sehingga kau rela, willing to obey God apapun itu perintahnya. Oke, roh yang rela bagi Daud itu apa artinya? Ayat selanjutnya tadi yang saya bacakan, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara tahu,
Waktu saya baca ayat ini saya merenungkan, saya bisa merasakan Daud tuh ingat lagi masa-masa dulu waktu dia belum ada apa-apanya, gak ada mahkota di kepalanya, gak ada pahlawan yang menyertai dia. Saudara, Tuhan utus dia di Gua Adulam. Seluruh keluarganya ikut dia. Orang-orang yang kena utang piutang ikut dia. Untuk apa gitu ya, saya juga bingung gitu ya. Lalu saudara, orang yang sakit hati, dia mau Daud jadi pemimpin mereka 400 orang. Saudara tahu saat itu betapa girangnya Daud setiap kali dia diselamatkan oleh cengkraman musuhnya. Setiap kali dia dibebaskan oleh Tuhan dari tikaman si Saul. Dan saat itu roh yang rela itu saudara membuat dia bisa menjadi pemimpin orang-orang yang luar biasa bobroknya ini. Jadi seberapa banyak dari kita yang saat ini masih peduli, berapa banyak orang yang belum dibaptis saat ini. Berapa banyak dari kita yang masih peduli, keluarga saya belum diselamatkan. Saudara, kalau kau sudah lupa akan hal ini dan kau cuma sibuk dengan urusanmu sendiri, saudara, ini tanda tanya. Kembalikan roh kita Tuhan. Lengkapi aku dengan roh yang rela Tuhan. Tapi sebelum roh yang rela itu datang, bangkitkan aku kegirangan karena keselamatan yang daripadamu. Amin. Saudara, Maria dan Marta, saudara tahu, semua orang tahu kisah ini. Dan semuanya juga tahu seperti nonton film silat. Yang mana orang baik, yang mana orang gak baik, orang jahatnya. Ya, kita semua udah tahu. Oh, Maria itu baiknya, Marta itu jahatnya. Biasanya kan orang mikirnya begitu saudara. Maria dan Marta. Ketika Yesus dalam perjalanan tibalah di sebuah kampung. Lalu seorang perempuan yang bernama Marta, ingat siapa yang menerima dia? Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara namanya Maria. Maria ini duduk dekat kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia bantu aku. Lalu Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, saya mau tanya, menurut saudara, yang punya roh yang rela itu yang mana? Maria atau Marta? Sekali lagi ya, yang punya roh yang rela itu yang mana? Si Maria atau Marta? Kalau saya nih, Angel secara kedagingan manusiawi, saya merasa itu si Marta lebih punya roh yang rela. Loh, dia yang berani loh menerima Yesus. Yesus itu bukan orang main-main loh. Dia adalah seorang rabi terkenal, guru terkenal. Dia adalah orang yang bisa menyembuhkan, dicari di mana-mana. Wah, mungkin kalau tokoh seperti ini saya mikir-mikir ya, aduh mau sambut dia di rumah saya, aduh di rumah saya ada apa ya. Tapi saudara, dia mulai dengan roh yang rela untuk menjamu Yesus masuk ke rumahnya. Tapi ada satu hal yang terjadi ketika dia sibuk sekali melayani. Dia sudah kehilangan sukacita. Dan kalau kita sudah kehilangan sukacita, itu akan digantikan dengan sungut-sungut dan kita sudah tidak rela lagi. Kalau kita sudah tidak rela lagi, kita akan melirik mata kita kepada sekeliling kita, siapa yang tidak membantu kita. Siapa yang tidak ada di pihak kita. Siapa yang saat ini sedang berusaha melawan kita. Fokus kita akan lari. Bukan untuk melayani Tuhan lagi, melayani Yesus lagi. Tapi kita akan mulai roh kita karena lemah, tidak rela lagi, tidak sukacita lagi. Sehingga yang namanya manusia itu tinggal seonggok daging. Hidup dengan kedagingan. Bagaimana dengan Maria? Maria ini kadang-kadang tokoh yang kalau dalam cerita ini ya sangat mengesalkan gitu ya. Kamu gak lihat ya? Kamu bantu kek cicimu gitu ya. Kan jadi pekerjaannya lebih cepat selesai. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, benar kan saudara ya? Saya juga pikirnya begitu. Saudara, ada satu yang membuat Maria dikatakan mengambil bagian terbaik. Yaitu dia tahu
bagian yang mana yang menyenangkan hati Yesus? Dia rela. Mungkin melihat raut muka cicinya udah mulai berubah. Saudara, secara normal ya sebagai manusia kita pasti nggak enak bener ya saudara ya. Kalau kita lagi gimana gitu terus kita lihat orang itu mukanya udah mesem terus kayaknya kerja sendiri. Aduh kita kayaknya apalagi yang suami istri nih ya. Itu suamiku gitu ya. Maksudnya tuh kerjaannya begitu doang atau istrinya gini-gini. Saudara mungkin kita jadi dasar kok cuma aku sendiri sih gitu saudara. Saudara tapi dia tahu bagian terbaik. Dia ingin menyenangkan hati Yesus. Dan ada satu kerinduan dalam hati dia untuk duduk dekat kaki Yesus. Karena mungkin dia tahu Yesus waktunya gak lama. Yesus bukan mau nginep 1 malam. Yesus mungkin sebentar lagi akan pergi ke kampung sebelah. Jadi aku mau aku mau grab this time. Aku mau memegang kesempatan ini baik-baik untuk dengarkan Yesus mau ngomong apa. Mungkin dia terpikir sebenarnya, Tuhan Yesus aku ini juga pintar masak loh. Tapi dia merelakan, bukan dianya yang penting, bukan hebatnya dia. Tapi saat ini adalah saatnya untuk Tuhan Yesus. Saudara mengerti? Saya rindu setiap daripada kita, Tuhan bangkitkan kita dengan roh yang rela. Amin. Yang terakhir, roh yang benar itu adalah roh yang seperti apa? Roh yang benar adalah roh yang hancur. Hancur di sini dalam bahasa aslinya itu gentar. Saudara. Gentar itu saudara ya, gentar. Jadi saudara tahu, kalau saudara ingat Tuhan, kita tahu memang Tuhan penuh dengan kasih, kita tahu Tuhan mengasihi kita, Dia menerima kita apa adanya. Tapi saudara kita seringkali lupa bahwa Tuhan itu maha adil. Dia Allah yang perkasa dan kuat. Dia adalah Allah yang tidak bisa dibohongin. Dia adalah Allah yang tidak bisa dikelabui. Sehingga seharusnya ada satu roh yang gentar setiap kali kita menghadap kepada Allah. Ingat bukan takut loh, bukan takut. Tapi gentar tahu siapa ini yang aku sedang sembah. Siapa ini yang aku sedang layani. Mazmur 51 ayat 18-19 saya bacakan. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya Allah. Di sini walaupun dipakai jiwa yang hancur. Tapi kalau saudara lihat terjemahan yang lain, ini berbicara soal spirit. A broken spirit. Dalam bahasa Mandarinnya, Yoshang Teling. Saudara ini lucu ya, sangat ironis menurut saya. Waktu Tuhan memberikan perintahnya lewat Musa kepada bangsa Israel di padang gurun. Kalau korban bakaran harusnya begini. Korban sembelihan harusnya begini. Korban sajian harusnya begini. Saya mau tanya. Apa syarat utamanya? Tidak boleh cacat. Benar? Dombanya mesti yang gemuk, domba sulung, lembu sapinya mesti yang sehat, yang tidak boleh cacat salah satu kakinya, burung merpatinya, rotinya tidak boleh ada ragi dan sebagainya. Tapi hati yang datang kepada Tuhan, justru Tuhan bukan mau lihat hatimu seutuh apa. Wow, hebat banget hatinya masih utuh, enggak diapa-apain. No, korban sembelihan yang Tuhan sukai ialah jiwa yang hancur, roh yang hancur, hati yang remuk, tidak dipandang hina oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu berpura-pura di hadapan Dia. Tidak perlu kita pakai lem dulu, hatinya dilem dulu, diuhu dulu, lengkap. Oh Tuhan, ini ku berikan seutuhnya hatiku kepadamu. Saudara, Tuhan tahu apa yang kita alami. Tuhan tahu perasaanmu saat ini. Tuhan tahu seremuk apapun perasaanmu detik ini. And it's okay. Itu adalah korban sembelihan yang menyukakan hati Tuhan. Roh yang hancur di sini
Saudara, berarti roh yang bertobat. Ya, kalau dalam bahasa aslinya juga berarti roh yang menyesal. Saya pikir terus, Tuhan, aneh ya. Maksudnya gini, kalau saya ketemu sama orang kan yang taunya nyesel terus, taunya aduh Angel saya berdosa ini nih. Saya pasti rasanya ringem gitu ya, maksudnya udah Tuhan udah ampuni kamu udah gitu ya. Maksudnya pengen ngomong begitu gitu ya. Tapi saudara, di sini maksudnya betul, kita perlu roh yang hancur, roh yang menyesal waktu kita datang minta ampun sama Tuhan. Kita perlu, harus malah, itulah yang seharusnya kita miliki. Tetapi di sini kenapa dikatakan bahwa keadaan yang normal dari roh kita yang benar adalah salah satunya roh yang hancur. Artinya keadaan menyesal seperti ini seharusnya terus ada di dalam rohmu. Bukan cuma waktu kamu ngaku dosa. Saudara, ketika kita pouch, kita menjaga hati yang seperti ini, hati yang gentar seperti ini dengan cepat. Ketika saudara rohmu salah, ketika engkau melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, berbuat sesuatu, berpikir sesuatu yang salah, dengan cepat saudara, kau akan merasakannya. Ada yang salah dengan saya. Saya cepat kembali sama Tuhan, jangan tunggu lama-lama. Berapa Nabi Nathan yang bisa diutus Tuhan untuk kita? Saudara ngerti? Tuhan begitu sayang sama Daud, Tuhan utus Nabi Nathan. Tuhan sayang sama kita, betul ada Nabi Nathan dalam hidup kita, tapi mau sampai kapan? Mau sampai kapan engkau harus ditegur dulu oleh seseorang baru kita mau sadar. Saudara, pelatihan ini dalam tanda kutip exercise ini kau harus lakukan setiap hari. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau rohku hancur 24 jam. Bukan jadinya menangisi kehidupan diri sendiri. Bukan itu saudara, pasti ngerti maksud saya. Bukan menangisi kehidupan kita, menangisi dompet kita yang kosong, bukan. Tapi saudara, kita tahu bahwa dosa kita itu bukan dibayar dengan harga yang murah. Tapi darah Yesus yang mahal tidak ternilai itu yang membebaskan kita. Selain kita girang karena keselamatan yang daripada Yesus, sudah seharusnya kita terus dalam keadaan, karena kenapa? Kita masih hidup dalam daging, belum selesai nih perjalanan. Belum selesai perjalanan kita saudara. Masih ada Pentakosta tahun ke depan lagi. Jangan berhenti hanya di hari ketika engkau dibaptis. Jangan berhenti cuma di hari Pentakosta, please. Awal bulan Juni balik lagi ke kehidupan yang lama. No. Roh yang benar adalah roh yang bertobat senantiasa. Dia sadar, dia menyesal, tahu bahwa saya ini masih hidup dalam daging. Sewaktu-waktu saya bisa berdosa. Karena itu Tuhan berikan aku roh yang benar. Roh yang hancur, gentar, tahu siapa itu Tuhan. Dan berapa harga yang dia bayar untuk menyelamatkan saya. Kita tidak seharusnya berbuat dosa. Tapi kita seterusnya tahu keadaan hati kita. Tuhan, saya ini adalah orang berdosa. Roh seperti itu, saudara akan menjaga saudara untuk tidak masuk dalam dosa. Sekali saudara merasa saudara sudah sempurna. Sekali saudara merasa saudara bisa lepas daripada cengkeraman yang lalu. Saudara pikir hari ini saudara tidak bisa akan masuk lagi ke dalam cengkeraman musuh. Itu salah. Kesombongan itu akan membuat kita jatuh. Amin. Ada satu saudara kita. Saudara namanya Agus. Ya, saya sudah minta izin sama dia. Dia bilang boleh, ya, boleh diceritakan. Dia juga kita rindu. Dalam waktu dekat dia bisa dibaptis. Amin. Saudara, saya sungguh merasakan Tuhan itu baik. Tuhan itu punya caranya. Tapi ketika seseorang rohnya gak mau dibenarkan, Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Firman yang kita baca beberapa hari lalu, kadang-kadang Tuhan tuh membiarkan kedegilan hati kita. Terpaksa dia biarkan. Bukan berarti Tuhan gak peduli sama kita. Kadang-kadang dia terpaksa membiarkan. Kita alami itu saat-saat kebentur tembok. Supaya kita tahu
Bahwa tidak ada Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Saudara, seorang Agus, saudara, dia sudah kenal sama kita lama. Saudara, waktu dia SMP, saudara, dia karena sekolah Kristen, dia mengenal pelan-pelan Tuhan Yesus. Dia bilang rasanya pengen dibaptis tapi ragu-ragu. Satu keraguan dia merasa kayaknya dia belum sempurna atau dia masih hidup banyak dosa. Saya nggak mau deh, saya nggak mau dibaptis dulu. Tapi saudara, saat itu saudara ya, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup dia sehingga membuat dia saudara menikah saudara dengan seorang wanita ya saudara ya, dan punya satu anak. Tapi saudara, wanita ini saudara sempat selingkuh 2 kali. Waktu anaknya umur 4 tahun. Sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk pisah dan anak ini diasuh oleh mertuanya. Saudara, dan sejak saat itu saudara, dia merasa hidup dia hancur banget. Semua usaha yang dilakukan saudara tidak pernah ada yang berhasil. Nah saudara, waktu itu ingat ya, dia dulu pernah punya keinginan untuk dibaptis. Tapi saudara, pada saat dia habis dekat-dekat SMA saudara, dia pernah bermimpi. Dia bermimpi ada suatu patung saudara ya, bukan patung Yesus saudara yang dia mimpikan. Dan satu dia merasa, oh kayaknya aku lebih mau masuk agama si itu deh. Saudara, akhirnya dia mulai menekuni agamanya itu. Ketika dia menekuni agamanya itu saudara, dia benar-benar dia merasakan keadaan yang terjadi itu tuh benar-benar tidak seperti yang dia harapkan. Dia hancur dan hancur saudara. Dia bilang kalau saat itu bukan mamanya yang terus kuatkan dia. Bukan adiknya yang terus kuatkan dia. Atau anak perempuannya yang terus papa Cayo. Saudara, mungkin dia sudah lama ingin mengakhiri hidupnya. Tapi saudara, Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang remuk. Amin. Saudara, ketika suatu hari lewat Grab, dia kenalan sama Ibun. Akhirnya Ibun ini merasa, wah ini orang ini lumayan pucuk, saudara ya. Jadi dia menawarkan kepada dia, mau gak setiap hari Sabtu kamu antar saya datang ke Exodus, ke gereja. Karena rumah saya di Serpong jauh. Akhirnya dia bilang, ya oh oke, dia langsung oke. Dia gak pikir panjang lagi, oke. Antar ke gereja doang kan gak masalah. Saudara, dia antar, saudara tahu dia antar mulai dari gereja kita yang lama sampai sekarang itu udah berapa tahun ya. Ada gak 4 tahun, saudara 4-5 tahun. Setiap kali lihat dia kita bilang, Agus masuk. Saudara gak pernah. Pinjem WC pun kayaknya dia juga gak pernah mau masuk. Pokoknya dia bilang dia gak mau masuk saudara. Lalu akhirnya kita sekali-sekali kita undang dengan alasan macam apapun ya, acara Natal, acara itu. Tidak pernah dia mau masuk, kita pindah ke gereja baru. Dia selalu di tempat parkir, saudara mungkin pernah lihat dia. Gak pernah mau masuk. Ibun, ayolah Gus, gak pernah mau masuk. Tapi saudara, mulai dari akhir tahun lalu ada sesuatu yang bekerja. Dan saya percaya karena saat itu hati dia dibukakan oleh Roh Kudus. Dan menyadari dosa-dosa dia. Saudara tahu gak, sampai saat ini, masa-masa ini katekisasi. Setiap malam dia bangun jam 2 pagi untuk berdoa. Dia doa sampai jam 4. Dan dia bilang setiap kali dia doa, dia nangis. Wah, saya sampai pikir, waduh ini kayaknya lebih dari saya gitu ya. Saudara, karena dia tahu, saya ini banyak dosa. Baik yang saya sengaja atau tidak sengaja. Tapi dia merasakan pengampunan dari Yesus. Akhirnya saudara, saya tawarin terus, ayo Agus mau gak katekisasi, ayo Agus dan sebagainya. Sampai akhirnya ada waktunya. Saudara, dia bilang, iya Cici, aku mau dibaptis. Pas mau dibaptis bulan 4, corona lagi. Waduh, saya tuh udah agak takut gitu ya saudara. Pengalaman mengatakan kalau waktunya diundur tuh biasanya banyak hal bisa terjadi. Jadi saudara, beberapa kali saya bisa telepon dia atau WA dia. Agus, kamu masih beriman dibaptis? Masih Cici. Mama juga bilang nanti mau datang waktu saya dibaptis. Saudara, dan anaknya perempuannya sekarang sudah hampir SMA juga terus mendukung dia. Saudara, sehancur apapun kita, sebobrok apapun engkau, saudara, Tuhan melihatnya sebagai korban yang menyenangkan hatinya. Kenapa? Tuhan tidak perlu hati yang utuh. Tuhan tidak perlu jiwa yang wow hebat. Karena Tuhan mau fix it. Dia mau memperbaiki. Dia mau memulihkan. Dia adalah pejunan yang sejati.
Karena itu hari ini saya rindu. Buku Watchmeni yang saya baca berkata seperti ini. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubah orang Kristen menjadi manusia rohani. Apa statusmu saat ini? Orang Kristen? Betul? Cukup puas dengan di situ? Jangan puas. Tuhan jadikan aku enggak cuma orang Kristen, tapi aku adalah manusia rohani. Saat ini saya rindu kita semua boleh bangkit berdiri. Kita meresponi firman Tuhan. Roh Kudus, kami rindu Tuhan. Kau jamah hati kami. Dengan urapan-Mu yang bisa mengubahkan hidup kami. Bisa membetulkan roh kami yang salah. Jangan sampai Tuhan hari Pentakosta lewat begitu saja tanpa ada sesuatu terjadi dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan. Kami gak cuma menjadi orang Kristen tok. Tapi kami menjadi manusia rohani. Yang benar di hadapan Engkau. Yesus Tuhan. Ditinggikan. Dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu, apakah kau rindu? Bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Panggil dia Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Kami rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat-Mu. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Saudara, apakah kau punya kerinduan ini Tuhan? Aku mau mengerti keadaan rohku saat ini seperti apa. Aku mau Tuhan rohku yang salah, Tuhan bisa menjadi benar. Aku rindu Tuhan menanti-nantikan kuasa Roh Kudus tercurah dalam hidupku. Aku rindu punya roh yang teguh dan setia. Aku rindu punya roh yang sukacita dan rela. Dan aku rindu Tuhan punya hati yang hancur. Roh yang hancur di hadapan Engkau. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa. Oh, yalah 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 bara baba 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 shikela la 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 so. Ora baba 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 shikela la la shikela la 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 kara bara baba baba shi. Oh, yalah la 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 kara la baba baba shikela bara baba shikela bara se. Tuhan, jangan sampai kami lebih lama lagi dekil. Jangan sampai kami lebih lama lagi Tuhan salah roh kami. Jangan sampai kami lebih lama lagi Tuhan mendukakan roh-Mu. Jangan sampai kami lebih lama lagi bebal Tuhan. Jangan sampai kami lebih lama lagi terperosok di dalam dosa. Tuhan, hari ini Tuhan Roh Kudus-Mu tercurah. Jamah hati kami, urapi hati kami. Masih ada waktu 1 minggu ini Tuhan, kami baik-baik dalam intimasi kami. Tuhan, kami menantikan roh-Mu, dan gak cuma menantikan roh-Mu, kami mengerti, memahami keadaan roh kami saat ini seperti apa. Sudah jauh seperti apa. Tuhan, agar kami tahu apa yang kami rindukan, apa yang Kau rindukan terjadi. Satu perubahan, satu kemenangan.
Satu kelepasan yang sungguh-sungguh Tuhan kami alami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Karena firman-Mu yang ajaib dan roh kebenaran-Mu yang menuntun hidup kami. Kami bersyukur. Biarkan kasih daripada Yesus Kristus, kasih dan kesetiaan daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan roh yang hidup itu, Roh Kudus, senantiasa bersama dengan setiap daripada kita, semua jemaat Tuhan, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, Tuhan terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Saudara, saya rindu setiap daripada kita. Kita pakai waktu ini baik-baik saudara. Jangan lewatkan hari demi hari, amin. Dengan sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan. Kita akan bertemu di kebaktian minggu depan. Kebaktian Pentakosta Pencurahan Roh Kudus. Nantikan dia, amin. Halo saudara, di tengah-tengah keadaan dunia dan bangsa kita yang sedang tergoncang oleh adanya wabah virus corona, inilah saatnya bagi setiap kita anak-anak Tuhan, gereja Tuhan untuk bangkit berdoa buat bangsa ini, buat seluruh dunia, jiwa-jiwa yang sedang membutuhkan doa-doa kita. Karena itu Gereja Exodus membuka satu kesempatan persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam lewat aplikasi Zoom, dan kami akan membagikan link lewat setiap ketua-ketua selgit yang ada. Jadi bagi setiap jemaat yang rindu, bahkan teman-teman saudara yang membutuhkan doa-doa untuk menguatkan jiwa roh mereka di tengah-tengah situasi ini, mari kita semua bersama-sama berdoa lewat persekutuan doa online setiap hari Kamis jam 7 malam. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Tiada hal yang dapat kita lakukan untuk membalas setiap pengorbanan dan kasih Kristus di dalam hidup kita. Tetapi dengan memberikan yang terbaik dari apa yang kita miliki, tentu akan menyenangkan hati Bapa di surga. Seperti dalam firman-Nya, dalam Amsal, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, maka Ia akan mengisi lumbung-lumbungmu dengan penuh dan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Oleh karena itu, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gerejanya, dapat melalui transfer ke rekening BCA kami. Oh,